Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Klinika Si Tepu. Di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan, MPD. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Winika Atalia Berusi Tepu dengan NPM A1J022047, Prodi Pendidikan Nonformal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari kelas 2A. Yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah fungsi-fungsi manajemen, di mana topik-topik pentingnya yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Penggerakan, dan 4. Pengawasan. Pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan adalah sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, menentukan strategi pelaksanaan kegiatan, menentukan tujuan atau kerangka tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan, dan bagaimana melakukannya, membatasi sasaran, dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target, mengembangkan alternatif rencana, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan. Langkah-langkah dalam perencanaan menurut Asmendri pada tahun 2012 yaitu 1. Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. 2. Meneliti masalah atau pekerjaan apa yang akan dilakukan. 3. Mengumpulkan data atau informasi-informasi yang diperlukan. 4. Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Dan yang terakhir, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan itu akan diselesaikan. Sarwanto pada tahun 1978 mengidentifikasi syarat-syarat perencanaan, yaitu yang pertama, tujuannya dirumuskan secara jelas. Yang kedua, bersifat sederhana atau simple, artinya dapat dilaksanakan. Yang ketiga, membuat analisis dan penjelasan serta penggolongan tindakan usaha yang direncanakan untuk dilakukan. Yang keempat, memiliki fleksibilitas. Dan yang terakhir, planning didukung oleh ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian diartikan sebagai kegiatan membagi tugas kepada orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk memudahkan pelaksanaan kerja. Pelaksanaan fungsi pengorganisasian dapat memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk dalam organisasi. Artinya, deskripsi tugas yang akan dibagikan adalah berdasarkan tugas dan fungsi struktur yang ada dalam suatu organisasi. Hasibuan pada 1996 mengidentifikasikan pengorganisasian sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Sarwanto pada 1978 menyebutkan proses organizing meliputi beberapa kegiatan, yaitu perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian kegiatan, pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi, departementasi, pelimpahan otoritas, staffing, dan facilitating. Penggerakan atau actuating adalah hubungan antara aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian pekerjaan yang efektif dan efisien. Actuating adalah pembagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi lain, planning atau organizing dan controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Dari mendefinisikan, actuating adalah tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran, agar sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha-usaha organizing. Sarwanto pada 1978. Actuating adalah bagian yang sangat penting dalam proses manajemen, berbeda dengan ketiga fungsi planning dan organizing maupun controlling. Actuating dianggap sebagai intisari manajemen karena secara khusus berhubungan dengan orang-orang. Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai berkaitan dengan standar apa yang sedang dihasilkan, penilaian pelaksanaan atau performansi, serta bila mana perlu diambil tindakan korektif. Ini yang memungkinkan pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.
yakni sesuai dengan standar yang diharapkan. Tujuan pengawasan menurut konsep sistem adalah membantu mempertahankan hasil atau output yang sesuai dengan syarat-syarat sistem. Artinya dengan melakukan kerja pengawasan diharapkan dapat mencapai kualitas produk organisasi berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga konsumen atau stakeholder menjadi puas. Agar kegiatan pengawasan berjalan efektif, dapat dilakukan melalui 3 tahap kegiatan, yaitu tahap penetapan alat pengukur atau standar, B. Tahapan mengadakan penilaian atau evaluate, dan C. Mengadakan tindakan perbaikan. Manulang pada 1987 dan Fatah pada tahun 2004 mengungkapkan pengawasan seharusnya merupakan coercion atau completing, artinya proses yang bersifat memaksa agar kegiatan-kegiatan pelaksanaan atau actuating dapat disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan. Fatah pada 2004 mendeskripsikan kegiatan pengawasan melalui bagian berikut, yaitu menetapkan standar untuk mengukur prestasi agar kita dapat mengukur prestasi kerja kita, supaya kita tahu apakah prestasi kerja kita memenuhi syarat. Jika tidak, tindakan apa yang akan kita ambil, dan jika ya, itu tidak akan membuat kita berbuat apa-apa lagi. Nah teman-teman, sekian penjelasan tentang materi pada kali ini. Jika ada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik atau saran, silahkan mencantumkannya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Sekian dan terima kasih.